apapun musibahnya dia tetap ayah saya. Cukup untuk bilang maaf itu aja udah cukup banget bagi saya. Bapak yang salah, bapak yang bikin kamu seperti ini. Bahkan mereka ikut membuli, bencong, Bayinya mati di dalam dan dia nggak keluar, jadi itu butuh operasi lagi. Hidup adalah perjalanan kisah. Kisah indah membawa bahagia. Kisah sedih membawa lara. Semuanya berharga. Karena suka duka, lara bahagia, pada akhirnya membuat perjalanan hidup kita syarat akan makna. Mari resapi bersama dalam Ruang Cerita Linda Anugrah. Halo, selamat siang Bapak, Ibu-ibu, sahabat sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga saya jumpai Anda semua dalam keadaan sehat dan berjumpa kembali dengan saya Linda Anugrah di YouTube channel Ruang Cerita Linda Anugrah. Masih dalam suasana perayaan Hari Kemerdekaan, Dirgahayu Republik Indonesia, majulah Indonesiaku, jayalah negeriku. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat sekalian, jika pada umumnya orang hamil biasanya hanya 9 bulan kurang lebih, tapi pada tamu kita kali ini, beliau mengalami kehamilan sampai dengan 10 tahun. Apa sebenarnya yang terjadi selama periode 10 tahun itu? Kita akan tanya-tanya langsung kepada beliau. Ibu Ina namanya. Gimana kabarnya? Baik, Sehat? Sehat Ibu. Kapan Ibu menjalani operasi? Tanggal berapa itu kemarin? Tanggal berapa kemarin? Ada sebulan? Enggak, 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu. Ya, 3 minggu Sebelumnya lalu. berapa lama Ibu mengalami kondisi? Sebenarnya itu gejalanya sudah 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Ya, 10 tahun yang lalu itu sudah ada mulai, kalau batuk itu rasanya kayak gumpal gitu, kayak sakit gitu, kayak kejepit apa gitu di perut. Seperti ada yang rasanya. mengganjal Ya, gitu. kayak ada mengganjal gitu. Ya saya enggak tahu itu apa karena penyakit, enggak tahu waktu itu. Ya saya biasa aja, ya dibawa biasa aja. Di dalam tanda kutip diabaikan gitu ya? Ya, diabaikan aja. Sudah ya berlambat tahun selama ini sampailah waktu itu kerja ya cukup berat di suatu perusahaan itu, ngangkat berat-berat yang diakibatkan katanya dokter itu yang diakibatkan ada benjolan itu. Salah satu penyebabnya karena sering mengangkat berat-berat ya, itu? Katanya kerja berat itu yang bikin katanya. Akhirnya di 5 tahun yang lalu saya itu cek ke dokter itu udah dibilang ada benjolan yang dinamakan miom. Gitu. Miom. Ya. Artinya dari 10 tahun yang lalu sampai 5 tahun kemudian Ibu belum pernah berjumpa dokter? Kontrol atau konsultasi? Karena saya sebenarnya takut sama dokter, takut suntikan saya gitu. Makanya ya saya menghindarkan aja. Pembesaran itu sudah mulai? Pembesaran mulai dia, cuma saya tidak merasa, cuma orang yang melihat saya itu dikirain saya hamil gitu. Sudah itu. Berarti secara kasat mata sudah terlihat mulai membesar perut Ibu. Ya, cuma saat saya itu. aja tidak merasa besar gitu, karena saya itu waktu itu gemuk gitu. Oh, iya, agak iya. berisi lah badannya gitu. Jadi tersamarkan gitu ya. Tersamarkan ya, mungkin orang saya tidak pernah berhubungan sama orang suami gitu, makanya saya tidak khawatir ngapain. Artinya saya hamil Ibu gitu. mulai 10 tahun yang lalu sudah tidak bersuami saat gejala itu muncul? Saat gejala itu muncul udah tidak bersuami, makanya saya tidak berpikiran ke sana gitu. Saya abaikan. Setelah cek ke dokter itu udah dibilang ada miom, baru saya drop lah waktu itu ya, sedikit sedih lah. Karena anak masih sekolah, saya juga tanggung jawab seorang diri untuk ngurus ibu sama anak juga waktu itu. Akhirnya saya tetap abaikan juga, karena juga salah satu juga takut juga sama suntikan, karena juga keadaan juga saya belum memungkinkan juga berurusan sama dokter gitu. Nah, saya abaikan sampai membesar gitu. Tapi sebelum itu sih sempat herbal aja biar badan saya lebih sehat gitu.
Artinya terapi yang Ibu lakukan hanya herbal saja Herbal selama saja. 5 tahun itu. Iya, 5 tahun itu. Kemudian mulai 5 tahun itu setelah bertemu dengan dokter dan dikatakan itu ada miom, sampai kesininya apa yang Ibu lakukan itu? Ya itu udah minum-minum herbal dulu, setelah kok lama-lama membesar itu udah saya cek ulang, dibilang ada liver, saya lagi saya stres lagi. Habis gitu saya enggak percaya kayaknya kok liver, saya enggak pernah minum minuman keras kok liver, rokok juga enggak kan. Akhirnya saya cek ulang ke dokter kandungan. Ternyata miom sama kista sudah Miom ada. sama kista. Ya. Miom sama kista sudah ada, makanya dia udah disarankan untuk operasi harus itu katanya. Tidak boleh tidak, soalnya itu kesehatan ibu lebih penting katanya gitu. Akhirnya ya saya turutin itu. Selain mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu, selain gejala tadi bahwa ibu merasa ada seperti yang mengganjal itu, ada nggak gejala-gejala lain yang ibu rasakan, mungkin pendarahan atau apa seperti itu? Oh, kalau awalnya sih, kalau pas stres itu saya itu menstruasi itu tidak teratur. Kadang sebulan tuh bisa 2 kali mennya itu. Kalau lama kelamaan malah bukan men sebulan 2 kali, malah bisa 3 bulan men terus itu. Gitu. Tapi enggak deras dia, sedikit-sedikit Seperti gitu. bercak begitu. Tapi enggak sih berdarah cuman sedikit gitu, enggak sederas men gitu. 3 bulan non-stop itu? Iya, pernah itu sekali itu. Mungkin karena stres gitu. Enggak, saya ini juga waktu itu enggak tahu karena penyakit ini, belum ke dokter karena waktu itu. Jadi saya udah sering mau pingsan-pingsan juga gejalanya itu. Tiba-tiba bawa sepeda motor tuh tiba-tiba gelap gitu aja. Habis itu ya udah ya saya abaikan aja waktu itu. Setelah itu karena badan sakit, saya coba pijet aja. Nah ibu pijet itu udah yang bilang ada benjolan, ada kayaknya mengganjal. Disuruh cek lah ke dokter gitu. Akhirnya saya cek ke dokter, ternyata bener itu ada miom benjolan itu gitu. Dan waktu itu sudah sih disarankan untuk operasi biar enggak menjalar katanya dia. Karena sudah 5 tahun sebenarnya ada di dalam karena tubuh ini ibu sudah, ya. kalau di ini diagnosanya sudah 5 tahun ini Bu gitu semenjak. Kenapa ya dok bisa ya ini ada penyakit gini? Ya biasanya sih karena kerja berat gitu ya. Karena kerja berat. Kemudian pola makan ibu seperti apa waktu itu? Pola makan seperti biasa, cuman merasa kurang nyaman itu, kurang enak itu rasa makan itu, makanya pengen nyoba-nyoba yang lain gitu aja sih perasaannya. Cuma ya itu dah, makanya ya pengen makan rame-rame gitu biar enak aja makannya gitu, karena sering ngumpul sama teman-teman gitu. Artinya ada tidak ibu mengkonsumsi pemanis buatan, pengawet buatan seperti itu? Kalau pemanis buatan saya kalau ini beli sesuatu yang ada pemanis buatan memang sudah tidak cocok di tenggorokan. Jadi tidak pernah itu, saya. ada nggak makanan yang secara intens yang seharusnya dihindari tapi ibu sering konsumsi? Gorengan waktu itu. Oh, gorengan. Ya, gorengan. Ternyata setelah ditelusuri saya itu suka makan gorengan, itu yang memicu katanya. Salah dokter. satu pemicu. Ya, pemicu itu. Jadi ibu bapak di rumah ini ibu yang mengalami sendiri mengatakan bahwa beliau memang banyak mengkonsumsi gorengan yang merupakan salah satu pemicu. Lalu kalau dari genetis Bu, dari keturunan ada tidak mungkin orang tua atau kakek atau siapa yang mengalami hal yang sama dengan yang ibu alami? Kalau kata ibu saya sih dulu itu bapak saya meninggalnya perutnya sih membesar gitu. Ya, cuman kalau zaman dulu kan ya biasa, isu-isu zaman dulu nggak tahu, dibilang kena orang lah gitu. Cuma tiba-tiba meninggal aja dah bapak saya waktu membesar itu. Tidak gitu. pernah terdiagnosa dengan benar itu penyakit apa waktu gitu itu, ya mungkin dokter nggak ada zaman dulu gitu.
Orang di kampung sekali. Bahkan di ibu kampung. tidak sempat bertemu dengan bapak? Tidak, saya umur 7 bulan sudah ditinggal. Oh, 7 bulan bapak 7 sudah bulan meninggal. masih bayi saya, Oh, masih merangkak seperti katanya. itu. Ya, Masih ya. merangkak. Yang jelas waktu itu bapak meninggal dengan kondisi perut Ya, perut membesar, membesar tapi katanya. tidak diketahui apakah itu Apakah- kista dan Ya, lain sebagainya. apakah itu, gitu. ya itu dah. Ya mungkin itu, Mungkin saja ada unsur gen berarti ya. Ya, mungkin begitu. Kemudian selain gejala tadi seperti ada yang mengganjal, kemudian pendarahan, gejala lain lagi ada tidak Bu? Tidak Mungkin ada. teman-teman di rumah pengen tahu gejala spesifik yang lebih spesifik dari itu. Benjolan di dalam itu, kalau orang hamil kan kita masuk bulan ke beberapa itu sudah mulai ada pergerakan, terasa bayi. Kalau yang tumbuh di dalam tubuh ibu itu terasa bergerak apa diam saja Bu? Oh, dia ada waktu setelah periksa ke dokter ada benjolan itu, dia kayak bernafas gitu kayaknya dia. Gini dia gerakannya itu, saya kadang tiduran itu gerak dia gini dia kayak seperti bernafas, berdenyut gitu? Ya kayak berdenyut gitu, kok berdenyut gitu. Kadang di sini saya lihat gitu, pas tiduran itu pasti. Itu dalam kondisi dia masih kecil apa sudah besar? Sudah waktu itu kan dibilang 16 cm waktu itu. 16 cm. Pas saya tiduran Kira-kira itu sebesar ada buah gerakan. kelapa gitu ya? Ya mungkin ya sekitar itu dah. Sekitar sebesar buah kelapa itu. Itu berasa berdenyut ya Bu ya? Iya, dia gerak dia. Dia kelihatan dia gerak waktu saya tiduran itu, kok dia gerak ya gitu. Lalu begini Bu, kalau misalnya kita hamil kan kita tahu oh yang tumbuh di dalam rahim kita ini bayi gitu ya. Kemudian ibu tahu itu sesuatu tapi bukan bayi. Dan dia terus membesar. Apa yang ibu rasakan di dalam hati? Takut, ngeri apa gimana? Sebenarnya rasa takut ada, cuman karena dia tidak kesakitan saya, cuma itu mual-mual saja, jadi saya diabaikan saja gitu, ya dibawa kerja gitu aja, biar tidak terlalu banyak mikir gitu, sambil ya herbal lah saya minum gitu waktu itu, makanya akhirnya ya tambah membesar itu. Ya mentoknya akhirnya periksa lagi ke dokter gitu. Dia membesar terus atau ada periode tertentu dia diam kemudian membesar lagi atau pernah tidak dia ada fase mengecil gitu Bu? Ada fase mengecil dia karena minum herbal itu dia. Bisa ada yang cocok dia minum herbalnya dia mau mengecil dia. Agak tenangan saya ya saya terusin minum herbal itu. Tapi juga lama-kelamaan saya tidak mampu karena keuangan juga gitu. Akhirnya ya saya untuk pindah lagi ke herbal yang lebih murah lagi gitu. Biar bisalah herbal masuk biar tidak terjadi sesuatu yang mengerikan menurut saya karena saya terlalu lama diabaikan itu ya Bu ya. Iya, itu dah makanya. Saya mikir juga ke sana karena ini udah lama saya takut juga. Ini mengakibatkan ada ganas, ada ya yang dibilang orang-orang ada kanker itu yang saya takutkan. Makanya terus saya minum herbal terus gitu. Tapi saya juga berpikir gimana caranya ini bisa keluar, bisa kempes, bisa hilang. Itu yang saya pikirkan tiap hari. Ya. Jadi pelajaran juga ya buat Bapak Ibu teman-teman di rumah. Apapun keluhan Anda jangan pernah diabaikan. Sekecil apapun itu segera mencari solusi. Ini contoh Ibu Ina yang nyata-nyata selama 5 tahun karena kondisi beliau memang tidak memungkinkan, sempat mengabaikan penyakitnya sehingga berkembang menjadi sangat besar ya Bu ya. Betul. Selain herbal, pengobatan apa saja yang pernah Ibu coba? Tidak ada, cuma herbal aja. Cuma herbal aja? Ya, cuma herbal aja. Karena saya percaya herbal aja biar tidak mereaksikan yang tidak-tidak gitu. Oh gitu. Ya. Terus apakah Ibu sejak awal mulai ada keluhan itu sudah punya jaminan kesehatan? Belum ya? Belum karena waktu itu saya masih keadaan juga ngurus keluarga juga. Ya punggung keluarga lah istilahnya saya. Ya tidak sempat lah ngurus masalah kesehatan jadinya gitu. Baru-baru ini setelah membesar aja saya baru
Tapi sebenarnya kan ada Bu jaminan kesehatan dari Ada. pemerintah yang tidak berbayar. Ada sebenarnya, cuman entah saya itu di kampung saya kok saya tidak terdaftar gitu. Oh, Cuma anak saya aja yang terdaftar. Oh, anak justru terdaftar. Iya, anak sama orang tua saya terdaftar dulu. Tapi kan Saya seharusnya tidak. Ibu satu kakak. Harusnya begitu, nggak ngerti saya kepala dusunnya gimana itu. Tapi saya nggak pernah saya ngeluh lah, ya biar mungkin saya karena kerja mungkin gitu saya. Nggak pernah saya ini, nggak pernah nuntut lah gitu. Ya pasrah aja sama Tuhan. Artinya salah satu kendala Ibu tidak mencari pengobatan ke arah medis karena kendala tidak punya jaminan kesehatan, ya, kemudian itu biaya juga biaya pasti juga lebih nggak besar ada. dari herbal gitu ya. Iya, itu dah. Kembali satu pelajaran lagi buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang mengalami gangguan kesehatan, pastikan bahwa Anda memiliki jaminan kesehatan. Kalaupun misalnya Anda berada dalam kondisi yang secara ekonomi tidak memungkinkan, usahakan segera mengurus kepada aparat desa di mana Anda berdomisili agar bisa mendapatkan jaminan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah. Sehingga pengobatan Anda juga bisa berlangsung secara kontinu dan tidak mengkhawatirkan masalah biaya seperti Ibu ini. Ya. Kemudian kalau menurut Ibu, yang paling dominan menyebabkan keluhan Ibu ini apa? Apakah keturunan atau stres atau pola makan? Kalau menurut saya sih kayaknya karena stres juga. Karena stres. Stres ya, karena saya selalu berpikir gimana caranya memberi nafkah pada orang tua sama anak itu. Itu yang saya pikirkan untuk membahagiakan keluarga aja. Sampai tidak sempat memikirkan diri sendiri itu. Ibu merasakan stres yang sangat intens Iya, gitu ya. Iya, itu dah. Mikirin anak, mikirin orang tua, mikirin menafkahi mereka seperti itu itu ya. dah gimana caranya untuk menafkahi mereka biar mereka tidak kekurangan gitu. Biar tidak seperti saya lah gitu. Begini, kenapa Ibu bisa mengatakan bahwa faktor stres yang dominan menyebabkan kondisi Ibu? Apakah Ibu merasakan saat stres itu perubahannya, pembesarannya seperti itu cukup terasa? Iya, Gitu? kalau pada saat saya stres itu pada saat datang bulan itu saya pasti banyak mengeluarkan darah itu. Pada saat stres? Pada saat stres itu. Jadi saya merasa karena saya stres gitu. Jadi Ya, diikuti juga dengan perkembangan miomnya yang kalau stres dia membesarnya cepat gitu? Membesar agak keras gitu rasanya gitu. Kalau Ibu sedang stres? Lagi stres itu, makanya saya belajar untuk sabar gitu. Ya sambil berdoa lah sama Tuhan biar dikasih kesabaran gitu. Gitu. Kembali lagi kita bisa mengambil satu hikmah bahwa stres itu sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan seseorang, mental health. Jadi kalau Anda sedang mengalami masalah kesehatan, usahakan berdamai dengan kondisi dulu sambil mencari solusi untuk pengobatan. Seperti itu kira-kira Bu ya? Betul. Betul. Lalu Ibu berjuang katakan kurang lebih 10 tahun berada dalam kondisi hamil dalam tanda kutip ya, seperti orang hamil kan? Orang hamil dibilang. Kemudian mulai menemukan titik terang itu di tahun keberapa Bu? Titik terang itu sebenarnya baru-baru ini saja itu titik terang itu. Bisa karena membesarnya perut, jadi mentok saya itu berdoa kepada Tuhan untuk memberikan jalan itu sebenarnya baru-baru ini ya sekitar 3 bulanan ya. Itu 3 bulanan itu baru bisa ada ya karena juga teman juga yang mendukung saya juga untuk mencari jalan juga ya, saya juga cukup berterima kasih sama teman-teman saya yang benar-benar menganggap saya seperti saudara walaupun bukan saudara. Itu ya kalau di perantauan itu memang benar-benar harus berbaik hati sama seseorang itu. Ya di saat itu dah 3 bulan yang lalu itu udah dapet ini jalannya itu kayak sepertinya, makanya saya terus berdoa kalau memang ini jalannya ya terusin jalan gitu aja. Bisa diceritakan jalan seperti apa yang akhirnya Ibu temukan itu? Awalnya
awalnya ya itu udah cek dokter, itu udah waktu itu cek dokter, akhirnya titik ini diusulkan untuk ke rumah sakit. Setelah itu sampai di rumah sakit disuruh menyiapkan uang sebesar 25 juta waktu itu. Melalui jalur umum berarti? Jalur umum ya, karena saya tidak punya jaminan kesehatan. Udah gitu saya berusaha, itu udah sama teman-teman di kos itu. Akhirnya belum cukup juga. Akhirnya ya saya menghubungi Bu Linda ini. Coba-coba lah, karena teman saya yang menyuruh juga itu. Sebenarnya saya malu sebenarnya waktu itu. Ya akhirnya sama Bu Linda juga dijawab. Tapi waktu itu karena corona ya. Waktu corona itu enggak ada ya, dibilang donatur, belum ada waktu itu, tapi Ibu bilang. Ya pasrah aja saya akhirnya sama teman rundingan lagi. Akhirnya ketemu, ya nantilah kalau masalah biaya, karena teman saya merasa kasihan, perut saya sudah membesar, sudah tidak kuat lagi rasanya lihatnya. Akhirnya mereka ini mau di rundingan sama keluarga, ya nanti kalau gimana saya carikan keluarga di sana. Akhirnya ya saya masuk ke rumah sakit, opname, transfusi darah waktu itu, karena HB saya rendah waktu itu 6. Ya 6. Sehari itu masuk darah 1 itu. 4 hari saya transfusi. Berapa kantong? Darah. 4 kantong. 4 kantong. Ya. 4 kantong langsung normal waktu itu. Akhirnya waktu itu sempat sudah persiapan mau operasi gitu. Sempat persiapan operasi. Ternyata lagi dirujuk ke rumah sakit terbesar juga itu waktu itu. Lagi stres. Nah itu dah makanya saya bilang stres itu yang memicu perut membesar itu. Tambah dia stres, saya pulang dari rumah sakit itu karena waktu itu saya berpikir kalau masuk rumah sakit lagi otomatis akan kembali mengulang prosesnya ulang. dari awal. Ya itu yang saya streskan. Sudah perut besar kan, stres jadinya, akhirnya pulang waktu itu perut tambah membesar lagi, saya tambah stres. Aduh saya bertahan untuk gimana biar enggak stres jadinya gitu. Artinya rencana operasi di rumah sakit yang pertama itu tidak berjalan karena tidak ini alatnya katanya kurang katanya. Harus dirujuk ke rumah sakit terbesar karena kondisi Ibu seperti itu ya. Karena sudah mau besar gitu dia bilangnya. Tidak mampu rumah sakit itu artinya. Tidak mampu dia, alatnya kurang katanya. Oh iya. Gitu. Akhirnya ya sudahlah, cek ulang lagi dari rumah sakit itu yang terbesar. Ya disarankan untuk ngurus BPJS karena biayanya besar Ibu katanya. Kasihan ibunya nanti gitu ya. Saya pikir juga karena sudah habis yang di rumah sakit itu waktu itu 5 jutaan itu udah habis. Karena menginap di sana, akhirnya uang kan berkurang otomatis. Itu pinjaman semua? Pinjaman semua itu Bu. Saya itu pinjam semua itu. Sudah berkurang kan enggak mungkin saya pakai umum lagi. Ya ngurus BPJS akhirnya. Ya bersyukur juga BPJS cepat ininya. Cepat langsung dia berapa? 14 hari langsung itu. Aktif ya. Aktif 14 langsung hari. ya. Langsung aktif. Akhirnya saya urus pakai BPJS di rumah sakit itu. Akhirnya cek tiap hari akhirnya sampai selesai cek malah nunggu untuk ini operasinya. Nunggu untuk operasi itu dah yang lagi stres lagi saya. Aduh kapan ini, ditanya-tanya ternyata masih antrian bulan Februari waktu tahun itu. Depan. Februari tahun depan. Yang ini dah bulan ini yang kemarin ini. Saya antriannya bulan Juni waktu itu. Bulan Juni. Tapi waktu itu belum ada situasi COVID kan ya? COVID sudah. Sudah mulai. Sudah COVID itu. Di rumah sakit itu. Iya. Sudah karena COVID makanya antriannya panjang katanya. Terus 1 hari itu cuma 1 orang diambil. Sedangkan saya lihat masuk rumah sakit tuh banyak orang itu 1 hari itu. Kayak saya berpikir,
aduh gimana caranya ini sekarang. Akhirnya teman saya lagi ngasih solusi, lagi suruh ini ngubungi teman-teman juga kan yang ada pernah kenal di rumah sakit itu. Akhirnya juga rundingan lagi, ngubungi Ibu Linda lagi saya. Temannya udah, aduh saya malu, orang kemarin udah gini gitu saya kan. Udah gitu, ya udah Mbak, ini aja apa saya yang ini dah, yang nulisin dah sampai gitu dia. Ya dah saya SMS gituin. Ibu respon lagi ibunya. Ibu Linda respon, ya udah direspon gitu. Udah, oh ya udah, nanti gimana. Ya akhirnya itu dah saran ibu gimana, nanti saran Bu Linda apa aja ada turutin aja apa aja gitu akhirnya. Ya sampai akhirnya Ibu Linda juga yang nyariin dokternya. Yang bantu. Ya saya juga enggak tahu apa juga di mana mau cari dokter, perkenalan dokter juga enggak tahu. Saya sudah mentok waktu itu, ya pasrah aja dah. Akhirnya Bu Linda kok diam-diam cari dokter juga. Oh Bu Linda juga dicari dia ternyata Lid. Iya gitu dia. Ya turutin aja dah gitu deh. Apa yang dibilang Bu Linda, ya akhirnya akhirnya disuruh ngurus ke swasta akhirnya. Waktu itu 20 ya Ibu ya. 20 juta katanya baru dapat katanya. Aduh di mana ini cari ini gitu. Ya swasta di mana cari swasta semua di atas itu jadinya gitu. Akhirnya Ibu ada kabar baru lagi waktu itu Bu ya. 50 juta. Ibu siapa? Ibu Michelle. ya. Siapa Bu? Michelle. Ibu Michelle ya, Michelle ya. Itu saya sangat berterima kasih sekali sama Ibu Michelle, sama Tuan Jones. Bapak Joni. Bapak Jones. Ya, suaminya. Bapak Jones, saya sangat terima kasih sekali. Walaupun Bapak sama Ibu tidak kenal sama saya, mau membantu saya. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan Ibu, Bapak Jones. Joni. Mbak Michelle, Ibu Michelle dan Bapak Joni. Ibu Michelle sama Bapak Joni. Ya. Terima kasih. Memang pada kasus ini pada akhirnya boleh dikatakan happy ending karena Ibu Ina mendapatkan jalan dibantu oleh donatur yang bersedia membiayai operasi beliau melalui jalur umum. Karena beberapa teknis di rumah sakit terbesar yang saat ini sedang berkonsentrasi dengan penanganan COVID sehingga operasi banyak yang tertunda seperti itu. Tapi yang saya pribadi yakini adalah bahwa siapapun yang dalam hal ini membantu Ibu Ina dalam tanda kutip membiayai, padahal sebenarnya itu hanyalah perantara. Adapun adanya Bu Ina seperti saat ini sekarang sudah dalam kondisi sehat, bugar, terlepas dari beban yang 10 tahun menghimpit itu adalah kembali lagi karena jawaban dari doa-doa Bu Ina yang dipanjatkan kepada Tuhan. Mungkin bisa Ibu ceritakan seperti apa Ibu berdoa, artinya memohon kepada Tuhan, baik dengan doa, dengan tingkah laku seperti itu supaya teman-teman di rumah juga tahu. Ya, betul itu. Semua itu harus dengan hati nurani paling dalam untuk memohon kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak ada yang lebih kuasa, tidak ada yang lebih kuat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus memohon petunjuk, jangan berharap untuk jatuh uang dari langit. Tidak, itu benar. Tapi kita memohon petunjuk, berdoa gimana kita mendapatkan jalan, berdoa kita bagaimana walaupun ya dari siapa akan diberikan petunjuk itu. Ya berdoalah dengan setulus hati gitu. Doa itu yang paling penting. Sebelum Ibu mengalami fase sakit itu, apakah Ibu sering melakukan kebaikan dalam artinya membantu sesama, membantu siapapun lah gitu? Ya, itu benar. Itu saya dulu itu saya karena yakin saya kebaikan akan
berbuat kebaikan akan membuahkan kebaikan, dan saya yakin itu akan benar-benar ada. Saya sebelumnya sih sering ya membantu, walaupun kita ya namanya di perantauan itu yang mana lebih bisa itu yang dibantu. Kalau kita masih bisa kita bantu. Ya kadang saya itu nganter orang tanpa ini juga saya enggak masalah. Kalaupun mereka tidak ngasih saya ya untuk minum lah, anggaplah begitu, namanya di perantauan butuh makan. Mungkin mereka tidak mampu ya tidak, saya ikhlaskan. Itu saya kadang saya juga malah saya yang sakit, saya ngurus orang sakit bisa juga begitu. Ngurus orang sakit sampai nginep-nginep juga di rumah sakit waktu itu. Tapi itu kan tidak sia-sia ya, Ya, Bu, ya. itu dah Ibu jawaban petik perbuatan baik itu. buah dari Heeh. kalau sebagian orang mengatakan karma baik. Karma baik ya. Seperti benar. orang menanam petani menanam di sawah, padi yang ditanam, tentu padi yang dipanen. Tidak Ya. mungkin kita bisa memanen padi kalau kita tidak pernah Menanamnya, padi. ya. Seperti itu, Bu, ya. Ya, betul itu. Ya, saya ikut bersyukur bahwa akhirnya kebaikan Ibu berbuah. Ya, Dan betul itu. seperti yang saya yakini, mudah-mudahan Ibu sekarang juga semakin yakin bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia. Ya, betul Gitu, itu. Bu, ya. Betul, Kembali ke pada saat operasi, Heeh. itu kan 10 tahun Ibu bawa nih. Mm-mm. Ibu ajak di dalam di dalam tubuh Ibu. Bersahabat. Kemudian pada saat diangkat ya, saya sendiri dulu pada saat hamil kan, begitu lahir bayinya, seperti ada yang hilang gitu, Iya, kosong benar. rasanya. Ibu sendiri bagaimana? Bener itu. Waktu habis keluar dari operasi itu sempat saya begini, loh nggak ada. Oh iya sudah diambil gitu. Wih, lega sekali, saya bersyukur saya masih bisa, saya merasa saya beruntung saya dikasih kehidupan lagi waktu itu. Ringan rasanya beban itu, terasa lepas semua beban Lepas, itu. ya. Iya. Itu udah saya rasa bersyukur itu tidak ada hentinya waktu itu. Saya masih tetap hidup, itu yang saya pikir waktu itu. Itu berapa kilo kira-kira, Bu? Perkiraan itu kayaknya 5 kilo itu. 5 kilo masing-masing apa 5 kilo Yang kedua-duanya? besaran itu kayaknya. Orang satu kresek katanya itu kabarnya. Satu kresek hitam itu. Satu kresek. Ya. Saya sempat menyaksikan kecil. dari foto saja, itu seperti ada dua. Seperti ada dua sebesar Bungkulan. kelapa gitu Iya. ya. Dua bulatan yang besar itu jadi betul-betul seperti dalam kondisi hamil kembar. Iya, Cuman betul. ini bedanya yang terlahir bukan bayi gitu, Iya. Bu, ya. Itulah yang saya bilang kalau itu mujizat dari Allah Subhanahu wa taala itu. Dalam keadaan kista yang begitu besar dan dia mau membentuk, dia tidak mau menjalar di dalam tubuh saya itu. Tidak mau nempel di dalam tubuh saya. Dia mau membentuk dia. Seperti kantong gitu ya. Seperti kantong, memisah dia dengan ini, dengan Organ yang yang dua lain. itu. Tidak ini dia. Ya itu udah kuasa Tuhan semua itu. Makanya kita berdoa, benar-benar harus berdoa dengan yakin pada diri kita sendiri. Gitu. Dan kabar baiknya yang kebetulan saya juga terima informasinya dari dokter yang mengoperasi Ibu Ina, bahwa yang awalnya dikhawatirkan itu adalah ganas, ternyata setelah dicek itu tidak ganas. Ya, Yang betul. bagi saya sendiri juga itu adalah suatu mukjizat. Mujizat. Hampir tidak mungkin rasanya orang mengalami kondisi seperti Ibu Ina yang sudah 10 tahun dan sempat 5 tahun diabaikan, itu miom dan kistanya tidak ganas. Tapi inilah kenyataannya Kenyataan. memang tidak Benar-benar. ganas. Itu luar biasa, Bu, ya. Itu Saya juga dengan, ikut makanya senang kembali mendengar. harus berdoa dengan tulus dan berusaha. Tidak cukup untuk berdoa, tapi tetap berusaha. Walaupun dengan ya istilahnya minum herbal itu tetap namanya berusaha untuk sembuh itu. Ya paling tidak sembuh, tapi terhindar dari hal-hal yang Lebih dibilang parah dokter gitu ya. mengarah ke ganas itu tidak ada itu. Itu yang paling penting itu, doa Herbal, dan menurut berusaha. Ibu yakin bahwa herbal juga membantu ya? Membantu juga. Tidak mengelak juga, herbal itu tidak membantu. Tapi menurut saya herbal itu juga membantu. Lalu kalau Ibu
sekarang dalam kondisi sudah sehat begini, di luar sana mungkin ada orang-orang yang sedang berjuang juga dalam posisi yang seperti Ibu pernah alami. Ada nggak yang ingin Ibu sampaikan? Pesan-pesan, mungkin himbauan gitu. Ya, untuk orang-orang yang di sana yang sekiranya sama mengidap penyakit seperti saya, ya intinya sekarang itu yang saya bilang sebelumnya, harus berdoa, memang harus itu berdoa. Ingatlah apa yang kita diwajibkan dijalankan itu. Jangan mengabaikan. Kalau kita mau berdoa tapi kewajiban tidak dijalankan, belum tentu Tuhan akan mengabulkan itu. Harus kita benar-benar dijalankan apa yang harus kita jalankan. Itu yang dibilang berusaha sambil berdoa. Berusaha Itu. sambil berdoa. Ya, untuk teman-teman semuanya ya. Itu pesan saya. Kemudian selama periode Ibu mengalami kondisi ini, siapa yang menurut Ibu paling berjasa mensupport Ibu? Bukan semata-mata urusan materi, mensupport secara moral, menguatkan, selalu berada di sisi Ibu gitu. Karena orang-orang yang pernah mengalami kondisi susah kan pasti sangat berterima kasih pada orang-orang yang tidak pergi dari sisinya pada saat dia susah. Ya, benar. Siapa orang-orang itu? Mungkin Ibu belum sempat menyampaikan terima kasih. Ya, untuk Mungkin langsung teman di sini. saya ini yang walaupun kita tidak sama menganut agama ya, karena kebaikan saya juga bilang sama dia, saya cuma punya kejujuran sama dia. Makanya dia percaya sekali sama saya. Itu dah saya sangat terima kasih sama Alit namanya panggilannya. Nama lengkapnya Nengah Kirtiani dia sebenarnya. Ya, anak ini benar-benar baik, dia mengurus keluarganya memang benar. Di samping itu jika keluarganya dia ada yang sakit itu pasti saya diajak untuk berobat, ini nganter gitu. Ya saya ikhlas pokoknya membantu dia karena dia juga ikhlas membantu saya. Gitu. Itu ini yang paling Mbak Nengah Kirtiani ini yang selalu yang berada selalu di sisi Ibu. mensupport saya pingsan dia yang membantu saya dalam keadaan apapun dia bantu. Dia paling ini. Kalau putra Ibu sendiri? Putra saya alhamdulillah ya, dia semenjak di sini dia belajar jadinya jadi seperti ngemong bayi jadinya karena waktu saya sakit itu saya tidak bisa masak pun tidak bisa saya nyuci baju juga dia saya sangat berterima kasih sama anak saya, dia benar-benar berbakti sama orang tua dia. Semoga dia jadi anak yang berbakti sama orang tua dan menemukan jodoh yang baik untuk dia di kelak harinya. Amin. Ya. Artinya dalam kondisi sulit pun Ibu masih memiliki orang-orang yang betul-betul ikhlas, tulus mendampingi Ibu. Ada sahabat, ada anak yang membantu menguatkan Ibu secara moral, begitu ya Bu ya. Betul. Ya, mudah-mudahan Ibu semakin sehat, terus pulih, jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga juga stresnya ya ini saya harus belajar dari sekarang, harus udah belajar dari segi makanan juga. Itu paling penting itu biar tidak memicu lagi. Iya, betul. Ya, itu. Begitu Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, selalu ada jalan bagi orang yang mau berusaha. Selalu ada harapan bagi orang yang mau berdoa. Kisah Ibu Ina ini banyak memberi pelajaran dan hikmah kepada kita. Selain tentang doa, tentang harapan, tentang uluran tangan orang-orang baik dan ketulusan, juga tentang betapa pentingnya kita mempunyai jaminan kesehatan. Jika tidak memungkinkan secara ekonomi, segera urus kepada aparat desa supaya Anda masuk di dalam jaminan yang dibayar oleh pemerintah. Artinya jangan diam, jangan diabaikan. Sebelum saya akhiri, mulai episode ini saya akan membantu teman-teman yang memiliki usaha, baik itu UMKM dan lain sebagainya, seperti busana yang saya kenakan saat ini adalah produksi dari Linda Bali Grosir, salah satu pelaku UKM di Bali.
yang bagaimanapun pasti juga terdampak oleh situasi pandemi saat ini. Silahkan kalau teman-teman ada yang berminat memiliki pakaian seperti yang saya kenakan ini, silahkan cek FB dan IG-nya ada Linda Bali Grosir. Mari kita saling mensupport satu sama lain agar kita bisa melewati situasi yang tidak mudah ini bersama-sama. Saya harap apa yang kami sajikan dalam YouTube channel ini memberi inspirasi, motivasi, dan hikmah untuk kita semua. Tetap saksikan YouTube channel Ruang Cerita Linda Anugrah dan jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Terima kasih, sampai berjumpa di episode lainnya. Selamat siang.